Semarang merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang menawarkan banyak sekali makanan khas Semarang yang enak dan juga populer. Hal tersebut dapat kita lihat dari kuliner atau makanan khas Semarang yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya-budaya tersebut, mulai dari jajanan yang ringan seperti lumpia sampai hidangan berat seperti nasi ayam Semarang. Sedikit banyak sudah mendapatkan pengaruh dari budaya luar. Keunikan itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk berkunjung dan menikmati liburan di Semarang. Nah, dari semua makanan khas Semarang yang populer, berikut ini adalah beberapa rekomendasi makanan khas Semarang yang wajib kamu coba ketika berkunjung ke kota Semarang. Mantap! Yang pertama ada lumpia. Lumpia adalah salah satu kuliner yang paling populer dan menjadi ciri khas dari kota Semarang. Sampai-sampai ada yang memberi julukan loh. Karena julukan dari lumpia ini, Semarang dikenal sebagai kota lumpia. Resep lumpia Semarang juga sedikit berbeda loh dengan makanan asli Tiongkok, yaitu lumpia, karena menggunakan rebung sebagai isian. Terkadang lumpia ini juga diisi dengan daging ayam dan udang, sehingga lumpia tersebut akan sangat nikmat jika disantap bersama kuah sambal. Pokoknya ini rekomendasi yang pertama, jos lumpia. Tapi yang paling terkenal adalah lumpia Pandanaran dan juga lumpia Gang Lombok. Untuk satu porsi lumpia dapat kamu nikmati dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp17.000 per potongnya. Pokoknya ini rasanya lumpia khas Semarang itu pokoknya rasanya mantap, enak, gurih. Pokoknya dijamin ketagihan kalian lor. Untuk rekomendasi yang kedua ada lapis legit. Semarang yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Belanda sudah lumayan banyak merasap kebudayaan Eropa, dan hal ini dapat kita lihat dari kue lapis legitnya. Ini pokoknya lapis legit rasanya mantap banget, manis. Lapis legit ini atau yang juga disebut dengan sepekuk ini terinspirasi dari kue lapis Eropa dengan tambahan berbagai macam rempah-rempah dan juga aromatik sehingga terasa manis. Resep lapis legit ini tak jauh beda dengan kue lapis lainnya, hanya saja di dalam adonannya akan diberi tambahan kapulaga dan rempah-rempah lainnya. Adonan kue lapis yang sudah jadi lalu akan dimasukkan ke dalam loyang secara bertahap, sehingga nantinya lapis tersebut akan mempunyai minimal 18 lapis dan bertumpuk dengan rapi. Pokoknya ini rasanya manis banget lor. Harga untuk satu kotak kue lapis lagi tersebut cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000. Pokoknya ini terjangkau banget ini lor, wajib kalian coba. Dan rekomendasi yang ketiga ada wingko babat. Selain jajanan seperti lumpia atau lapis legit, Semarang juga terkenal dengan salah satu jajanan yang bernama wingko babat Semarang. Wingko babat ini umumnya banyak dijual di area stasiun, terminal, dan toko kue serta toko oleh-oleh khas Semarang. Kue tradisional ini terbuat dari parutan kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula yang berbentuk bulat. Rasa gurih yang berasal dari kelapa dan manis dari gula Jawa yang terpanggang sangat cocok untuk dinikmati sembari minum kopi atau teh. Ini cocok banget buat rekomendasi kalian yang mau mampir di kota Semarang. Pokoknya ini mantap. Untuk rekomendasi yang keempat ini adalah bandeng presto. Bandeng presto adalah jawaban untuk kamu yang mencari makanan khas Semarang yang awet. Saat ini sudah banyak penjual bandeng presto yang menyediakan kemasan vakum sehingga bandeng akan awet hingga beberapa hari. Tidak hanya untuk oleh-oleh, biasanya penjual bandeng presto juga menyediakan ikan untuk makan di tempat. Salah satu kenikmatannya bandeng presto Semarang adalah sambalnya yang pedas manis. Pokoknya ini enak banget lor. Untuk harga sangat beragam tergantung merek. Beberapa merek terkenal seperti yang ada di Jalan Pandanaran umumnya bandeng seharga sekitar Rp120.000 per kilogram. Ini jualnya per kilogram ya lor. Pokoknya ini rekomendasi yang sangat mantap, bandeng presto. Untuk rekomendasi yang kelima ada lontong tahu gimbal. Salah satu makanan khas Semarang yang sering wisatawan luar kota cari adalah lontong tahu gimbal. Lontong tahu gimbal ini, kata gimbal sebenarnya merujuk pada gorengan yang udang itu lor. Udang yang menjadi spesial pada hidangan ini. Selain gimbal, dalam sepiring tahu gimbal ada rajangan kol mentah gitu, tauge telur, tahu goreng, lontong, dan saus kacang. Saus kacangnya adalah cukup berbeda dari pecel atau tahu campur gitu lor, sebab ada tambahan petisnya juga. Jangan lupa meminta kerupuk pada penjualnya. Harga sepiring biasanya dijual sekitar Rp12.000 sampai Rp15.000. Jika kamu berminat silahkan mampir ke kota Semarang. Pokoknya tahu gimbal mantap. Rekomendasi yang keenam ada nasi ayam. Tidak hanya lontong saja lor, makanan khas Semarang juga ada yang dilengkapi dengan nasi putih, yaitu nasi ayam. Kuliner lezat ini akan dengan mudah kamu dapatkan di daerah Simpang 5 kayak gitu. Terus terlebih saat minggu pagi, sore juga bisa.
Seporsi nasi ayam berisi suiran daging ayam, kuah opor, potongan telur rebus kayak gitu, dan sambal goreng labu siam. Masih banyak penjual nasi ayam yang menyajikan dengan daun pisang atau pincuk gitu lor, sehingga menambah sensasi kelezatan dari kalian tersendiri. Yang paling membedakan nasi ayam dengan nasi opor pada umumnya adalah lauk tambahan. Ada lauk tambahannya juga lor. Umumnya penjual nasi ayam akan menyediakan bermacam lauk pelengkap seperti sate telur, puyuh gitu, sate jeroan, sate usus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hidangan ini harganya terjangkau banget, yaitu harga 10.000 untuk satu porsi, sedangkan untuk harga lauknya yang pelengkap itu 2.000 sampai 3.000 per porsi. Murah banget kan lor, wajib kalian coba ini nasi ayam Semarang. Masuk rekomendasi yang ketujuh, yaitu soto ayam khas Semarang. Ada sotonya juga lor, pokoknya lengkap di Semarang itu. Salah satunya makanan khas dari Semarang adalah soto ayam ini, yang cocok untuk sarapan di pagi hari. Kamu akan dengan mudah menemukan penjual yang menjual soto ayam di pinggir jalan raya kayak gitu. Soto ayam Semarang terkenal dengan kuah beningnya. Ini soto Semarang ini bening banget lor. Cukup berbeda dengan soto ayam dari daerah lainnya, seperti misalnya soto Surabaya yang terkenal dengan kuah kuning gitu. Banyak orang sering menyamakan soto Semarang dengan soto Kudus, padahal keduanya berbeda terutama pada bagian kuahnya. Kuah soto Kudus terlihat keruh dan berwarna kuning, sedangkan soto Semarang berwarna bening kecoklatan. Pokoknya ini enak banget lor soto Semarang. Wajib kalian coba ya kalau ke Semarang, pokoknya mantap lor. Masuk di rekomendasi yang ke-8, ini mie lor. Mie kopiok khas Semarang. Mie kopiok, ada mie kopiok ini enak banget ini. Mie kopiok wajib kamu coba saat mengunjungi kota Semarang. Pokoknya kamu akan dengan mudah menemukan penjajah mie kopiok di pinggir jalan menggunakan tenda. Selain itu banyak juga penjual yang berkeliling kampung dengan gerobak kayak gitu lor. Gerobak keliling mie kopiok, gerobak keliling. Isi sepiring mie kopiok yang enak ini adalah lontong, tauge, tahu, dan mie kuning. Kuahnya sangat segar, pokoknya ini segar banget. Terbuat dari rempah sederhana yaitu bawang putih, kecap, dan bawang merah. Jangan lupa lor, kerupuknya yang menjadi pelengkap mie kopiok bukan kerupuk biasa, melainkan kerupuk gendar. Tahu nggak kerupuk gendar kalian? Pokoknya kerupuk gendar itu pokoknya yang terbuat dari nasi aking gitu lor. Pokoknya nasi yang dikukus terus ditumbuk, terus digiling, dijemur sampai kering, terus digoreng gitu, namanya kerupuk gendar. Penjual mie kopiok biasanya akan menghancurkan kerupuknya dan menebarkan di bagian atas gitu lor. Enak banget ini. Pokoknya kalian wajib coba ini kalau ke Semarang ya. Ada rekomendasi yang ke-9, yaitu moaci. Moaci mungkin kamu sudah tidak asing dengan moaci. Itu mochi biasanya ya. Moaci atau mochi sama aja, makanan yang kenyal karena terbuat dari tepung ketan. Jika lapis lagi terinspirasi dari makanan Eropa, kalau mochi atau moaci itu merupakan makanan yang terinspirasi dari kuliner Tiongkok. Ini enak banget ini moaci atau mochi, yang dikenal dengan mochi biasanya ya. Dulu hanya ada satu jenis mochi, yaitu mochi berisi kacang yang telah dihaluskan. Namun saat ini ada beragam varian rasa mochi, yaitu coklat, pandan, mocha, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk beberapa merek yang terkenal dan yang asli kamu bisa menemukannya di daerah Gang Lombok gitu lor, daerah Semarang pokoknya. Harganya sekitar 20.000 per kotaknya. Ada isi 10 atau 15 biasanya kalau dikasih tambahan ya. Ini pokoknya murah banget, rasanya enak, ciri khas Semarang. Ini rekomendasi yang ke-10, ini makanan unik lor. Makanan unik khas Semarang yaitu roti ganjel rel. Roti ganjel rel. Unik kan namanya. Makanan unik ini yang tidak boleh kamu lewatkan saat ke Semarang adalah roti ganjel rel. Roti ini sebenarnya merupakan roti yang sering orang Belanda santap atau sarapan sehari-hari, terutama di pagi hari. Akibat akulturasi, warga lokal pun akhirnya mengenal roti ini. Enak banget ini lor, roti ganjel rel. Penamaannya unik karena bagi orang Semarang warna dan tekstur roti ini menyerupai ganjel rel gitu lor. Warnanya coklat dan ada tekstur kerasnya gitu. Ciri khas kuliner ini adalah pada bagian atasnya terdapat taburan wijen. Enak banget ini. Dulu ganjel rel ini akan dengan mudah kamu dapatkan
didapatkan atau ditemukan di pasar tradisional seperti pasar Johar. Namun sayangnya saat ini roti ganjel rel sudah cukup langka banget loh. Ini roti ganjel rel sudah langka banget, makanya kalian kalau menemukan roti ganjel rel ini pokoknya beruntung banget kalau kalian menemukan roti ganjel rel saat ini ya. Pokoknya ada di Johar, pasar Johar gitu. Enak banget ini, wajib kalian coba kalau ke Semarang, mampir ke pasar Johar. Rekomendasi yang ke-11 yaitu tahu petis. Banyak orang pasti sudah tidak asing lagi dengan tahu petis karena Semarang bukan satu-satunya kota yang mempunyai goreng khas ini. Pokoknya tahu goreng khas ini bukan di Semarang saja lor, namun ada yang membedakan petis Semarang dengan kota lainnya. Petis Semarang berwarna hitam pekat, teksturnya lebih padat membandingkannya dengan petis lain dan terbuat dari udang, benar-benar udang, sedangkan untuk tahunya biasanya menggunakan tahu putih. Makanan khas Semarang ini mudah kamu temukan di berbagai tempat, banyak pedagang kaki lima, penjual gorengan, menjual tahu petis juga bersama mendoan gitu lor, pisang goreng dan singkong goreng. Pokoknya enak banget ini tahu petis Semarang. Untuk rekomendasi yang ke-12 yaitu nasi goreng. Banyak orang yang kenal nasi goreng, tapi ini nasi gorengnya beda ya lor. Nasi goreng babat gongso. Salah satu makanan khas dari Semarang adalah nasi goreng babat gongso ini lor. Sesuai dengan namanya, babat gongso adalah potongan rebusan pokoknya potongan rebusan babat yang kemudian penjualannya diolah dengan bumbu gongso. Rasa bumbunya sangat khas dengan makanan daerah Jawa Tengah yaitu manis. Namun kamu bisa memesannya dengan pedas atau sedang atau pokoknya terlalu pedas bolehlah gitu. Untuk menghilangkan sedikit rasa manisnya gitu, terdapat banyak penjual nasi goreng babat gongso yang terkenal seperti nasi goreng babat gongso Pak Karmin gitu yang daerah Semarang gitu. Namun nasi goreng babat gongso Pak Sumarsono, ada nasi goreng babat gongso Pak Andi, itu satu porsi biasanya ada yang jual 15.000, ada yang 18 sampai 25.000. Pokoknya enak banget. Kalau kalian ke Semarang wajib kalian coba nasi goreng babat gongso. Itu enak banget. Rekomendasi yang ke-13 yaitu minuman lor. Ini minuman enak banget. Pokoknya ini minuman yang wajib kalian tahu. Ini wedang tahu namanya. Rekomendasi yang ke-13 adalah wedang tahu. Banyak makanan khas dari Semarang adalah makanan berat. Selain makanan berat, ada juga minuman hangat yang cocok buat kalian lur untuk diseduh terutama saat musim hujan. Wedang jahe merupakan minuman yang sederhana sehingga banyak orang juga bisa membuatnya di rumah sendiri. Kalian juga bisa membuatnya sendiri lur. Minuman ini terbuat dari ampas tahu yang kemudian dihidangkan dengan campuran jahe, gula Jawa dan air hangat. Jika kamu sedang ke Semarang atau di wilayah Semarang di sekitarnya gitu dan ingin mencoba wedang tahu, kamu bisa mencarinya saat malam hari. Ini jualnya di saat malam hari, terutama pas gerimis-gerimis gitu lor. Di pusat kota seperti di Simpang 5 kamu akan lebih mudah menemukan penjual wedang tahu ini. Pokoknya wajib kalian coba wedang tahu, enak ini lor. Rekomendasi yang ke-14 yaitu minuman lagi, es conglik namanya lor. Es conglik enak banget ini. Suhu di Semarang memang sangat panas, terlebih di bagian Semarang bawah yang notabene dekat dengan pesisir pantai. Namun kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengunjungi Semarang karena ada banyak makanan segar yang siap melepaskan dahaga kamu sendiri. Itu pokoknya enak banget ini es conglik. Salah satunya adalah es conglik yang sangat melegenda bagi warga kota Semarang. Es ini akan dengan mudah kamu temukan baik di restoran maupun pedagang kaki lima. Pokoknya banyak banget ini yang jualan es conglik ini, nggak di restoran, nggak di pedagang kaki lima juga banyak. Satu porsi es conglik ini yang melegenda ini terdiri dari es campur, mutiara, dan roti tawar. Umumnya penjual es conglik juga menyediakan topping tambahan seperti susu kental manis gitu lor, terus dikasih di atasnya ditaburin mesis warna-warni. Pokoknya enak banget ini. Pokoknya kalian kalau ke Semarang wajib coba es conglik namanya. Ayo kita nikmati kuliner Semarang yang enak ini. Pokoknya kamu wajib menjelajah pokoknya makanan semua khas Semarang, makanan khas Semarang saat mengunjungi kota ini, kota Semarang tentunya. Bisa kamu nikmati saat di Semarang maupun kamu bawa pulang. Bisa buat oleh-oleh juga lor. Selamat menikmati di kota Semarang. Semangat buat Semarang. Bye bye. Assalamualaikum.